Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesia Mada Zanira dari kelas 3F PJKR Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah kurikulum pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Simak materinya berikut. Oke, dari materi strategi pembelajaran Penjas atau pendidikan jasmani, yaitu dibagi dua. Yang pertama, peranan, pendekatan, dan strategi pengajaran. Yang kedua, teknik penyajian bahan pelajaran. Nah, dari materi peranan, pendekatan dan strategi pengajaran itu, yang pertama ada pendekatan mengajar, dibagi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. A. Hal-hal yang dilakukan guru ketika menggunakan pengajaran langsung. Ada 5, yaitu yang pertama, memecahkan keterampilan ke dalam bagian-bagian tertentu. 2, menerangkan dan mendemonstrasikan gerak. 3, merancang tugas yang terstruktur sehingga mudah dipelajari siswa. 4, siswa wajib bertanggung jawab pada tugasnya melalui pengajaran aktif dan umpan balik. Kelima, menilai keberhasilan siswa. Yang B, hal-hal yang dilakukan guru ketika menggunakan pengajaran tak langsung, yaitu ada 3. Yang pertama, materi disajikan lebih secara menyeluruh. Materi tidak dipecah, karena dianggap satuan materi akan lebih bermakna. Yang kedua, tugas siswa dikembangkan sehingga pemikiran, perasaan atau keterampilan berinteraksi dari siswa dikembangkan ke dalam pengalaman belajar yang dirancang guru. Yang ketiga, sifat-sifat individual dari kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa memperoleh pertimbangan tersendiri. Nah, yang kedua, strategi pengajaran sebagai sistem. Penyajian fungsi guru yang utama dan penting untuk membedakan strategi pengajaran adalah dalam hal pemilihan materi, penyajian tugas, penyusunan tahap pembelajaran, pemberian umpan balik, dan penilaian. Yang ketiga, macam-macam strategi pengajaran, yaitu pengajaran interaktif. Maksudnya, guru dominan dalam mengajar. Guru menyuruh siswa melakukan, guru bertanya, siswa menjawab. 2. Pengajaran berpangkalan atau berpos. Prosesnya seperti sirkuit training. Yang ketiga, pengajaran sesama teman. Yang keempat, pembelajaran kooperatif. Dalam prosesnya, siswa diberi tugas untuk menyelesaikannya secara berkelompok. Yang kelima, strategi pengajaran diri. Dalam prosesnya, siswa diberi tugas atau masalah yang harus diselesaikan sendiri dalam jangka waktu tertentu dan sistem tutorial berlaku. Keenam, strategi kognitif. Strategi yang memerlukan fungsi kognitif seperti pemecahan masalah yang dapat dilakukan dengan konvergen dan divergen. Yang ketujuh, pengajaran bergu, melibatkan lebih dari satu guru untuk mengajar pada kelompok-kelompok. Keempat, metode pengajaran. Nah, metode pengajaran itu ada beberapa metode. Yang pertama, metode bimbingan. Yang kedua, metode praktek padat. Yang ketiga, metode praktek distribusi. Yang keempat, metode latihan terpusat. Yang kelima, metode latihan acak. Yang keenam, metode keseluruhan. Yang ketujuh, metode bagian. Yang kedelapan, metode campuran. Yang kesembilan, metode progresif. Selanjutnya yang kedua, teknik penyajian bahan pelajaran. Ada 3. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Kedua,
memperbaiki kejelasan komunikasi atau memberi orientasi terlebih dahulu, urutan penyajian yang logis, memberi contoh, penyajian yang lebih personal, mengulang hal yang sulit dipahami, menghubungkan pengalaman personal, mengecek pengertian, menyajikan materi secara dinamis. Yang ketiga, memilih cara berkomunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Kedua, demonstrasi. Yang ketiga, media lain. Nah, dari media lain itu yaitu media pembelajaran dalam Penjas. Media dalam pembelajaran di Penjas itu dikategorikan menjadi dua, langsung dan tidak langsung. Nah, media langsung yaitu media yang langsung digunakan siswa, seperti misalnya akan melakukan praktek olahraga. Nah, seperti contohnya raket, bola, tongkat, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk olahraga. Yang kedua, media tidak langsung, yaitu media perantara untuk membantu belajar mengajar supaya pembelajaran itu lebih efektif. Contohnya misalkan gambar, PowerPoint, TV, PCB, film, dan lain-lain. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton dan menyimak materi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.